Di kampung Sopen, Biak Barat, hiduplah seorang pemuda bernama Mananamakerdi yang menderita penyakit kudis. Penyakit itu membuat tubuhnya mengeluarkan bau tidak sedap, sehingga ia dijauhi oleh teman-temannya. Mananamakerdi sudah berusaha berobat ke berbagai tempat, namun tak satu pun yang membuahkan hasil. Kegelisahan semakin menumpuk, dan akhirnya ia merasa tak sanggup lagi tinggal di kampungnya. Ia memutuskan untuk mencari tempat tinggal baru, sebuah tempat yang jauh dari penduduk, agar penyakitnya tak mengganggu siapapun. Dalam perjalanannya, Mananamakerdi bertemu seorang nelayan yang menatapnya penuh rasa iba. "Kamu mau kemana, nak?" tanya nelayan. "Entahlah, Pak, aku hanya ingin mencari tempat di mana aku bisa hidup tenang," jawab Mananamakerdi lirih. Mendengar itu, sang nelayan memutuskan menolongnya. Ia membawa Mananamakerdi ke Pulau Myokbudi, sebuah pulau subur tanpa penghuni di Biak Timur. Di sana, Mananamakerdi memulai kehidupan baru. Ia membangun sebuah gubuk kecil dan hidup mandiri dengan bercocok tanam. Ia menanam sagu, buah-buahan, dan menyadap pohon kelapa. Air nira kelapa diolahnya menjadi gula untuk bekal hidup. Namun, sebuah masalah baru muncul. Hampir setiap hari, air niranya habis entah kemana. Penasaran, Mananamakerdi memutuskan begadang untuk mencari tahu siapa yang mencuri airnya. Semalaman ia berjaga, hingga akhirnya berhasil menangkap pelaku. "Ampun, jangan tangkap aku," ucap pelaku yang ternyata adalah sosok makhluk ajaib. "Aku Sampan, si bintang pagi. Aku tidak bisa menahan godaan manisnya air niramu," lanjutnya sambil memohon belas kasihan. Meski awalnya geram, Mananamakerdi luluh mendengar permohonan maaf itu. Sebagai gantinya, Sampan berjanji mengabulkan satu permintaan. Mananamakerdi yang merasa kesepian meminta seorang istri untuk menemaninya. Sampan pun menyuruh Mananamakerdi pergi ke pantai dan mencari pohon bitanggur. Di sana, katanya, ia akan bertemu perempuan yang kelak menjadi pendamping hidupnya. Benar saja, di tepi pantai ia bertemu dengan seorang perempuan cantik bernama Insoraki, yang ternyata adalah putri kepala suku kampung Myokbudi. Setelah menikah, Mananamakerdi dan Insoraki memutuskan tinggal di kampung Myokbudi. Namun, penduduk kampung mulai terganggu dengan bau kudis Mananamakerdi. Mereka akhirnya memilih meninggalkan kampung itu. Merasa bersalah dan putus asa, Mananamakerdi berniat membakar dirinya agar penyakitnya tak lagi menjadi masalah. Tapi, istrinya mencegah tindakan nekat itu. Dengan penuh ketulusan, Insoraki menangis, dan air matanya yang mengalir membasuh tubuh Mananamakerdi. Ajaibnya, penyakit kudis itu sembuh seketika. Setelah kejadian itu, Mananamakerdi, Insoraki, dan anak mereka yang bernama Konori memutuskan meninggalkan kampung Myokbudi. Mereka berlayar hingga ke Mandori, dekat Manokwari. Saat fajar menyingsing, Konori tiba-tiba berseru penuh semangat, "Irian, Irian!" yang berarti panas. Anak itu menunjuk ke arah daratan yang terlihat begitu indah diterpa sinar matahari pagi. Mananamakerdi lalu menambatkan kapalnya di daratan itu, dan memulai kehidupan baru bersama keluarganya. Sejak saat itu, wilayah tersebut dikenal dengan nama Irian. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah, bahkan ketika lingkungan sekitar memandang rendah dan menjauhkan diri. Kekuatan cinta, ketulusan, dan usaha akan membawa perubahan besar. Terima kasih telah menonton Dongeng Nusantara di channel Dreamy Tales. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di dongeng berikutnya.